Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Mujarifah, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu sendiri adalah suatu sistem terjadinya proses penyaringan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh atau penyerapan zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Jadi sistem perkemihan itu sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Jadi pada manusia sistem organ itu ada empat: satu ginjal, dua ureter, tiga kandung kemih atau vesika urinaria, dan keempat adalah uretra. Sekilas pemahaman umum tentang empat ini tadi. Satu, ginjal. Jadi seperti ini ya gambarnya, ginjal. Pemahaman umumnya ginjal itu memproduksi urin atau yang menghasilkan urin. Lalu kedua, ureter itu yang membawa urin dari ginjal. Lalu ketiga ada kandung kemih ini atau vesika urinaria ini adalah tempat untuk menampung urin. Jadi urin dikumpulkan di kandung kemih. Lalu keempat ini ada uretra. Nah, uretra ini urin yang dikeluarkan dari vesika urinaria. Baik, kita bahas ginjal ya. Satu, ginjal. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ginjal. Ginjal itu secara umumnya itu produksi urin. Nah, struktur ginjalnya itu satu. Bagian paling luar itu namanya korteks, bagian paling dalam itu namanya medula, bagian dalam namanya pelvis. Nah, ginjal ini terbungkus dari jaringan ikat yang longgar yang disebut kapsula. Nah, manusia itu kan mempunyai dua sepasang ginjal ya. Ginjal itu seperti bengkok lah katakanlah. Nah itu ginjal ini ada dua, kanan dan kiri, dan yang kanan itu lebih rendah daripada yang kiri. Nah yang kanan ini lebih rendah yang kiri untuk tempat hati. Nah, cara kerja ginjal ini satu, yaitu pembentukan urin. Nah, pembentukan urin ini awalnya itu didahului dengan proses penyaringan atau filtrasi ya. Karena dari darah. Proses ini dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri renal ke badan Malpighi. Kemudian ya sisa ini hasil tadi itu penyaringan urin ya, ini disebut urin primer yang mengandung satu, air, garam, glukosa, dan urea. Jadi disimpan di dalam kapsul Bowman. Jadi ini masih dalam bentuk urin primer. Lalu kedua, urin primer ini dialirkan menuju ke saluran pengumpul. Nah, ini namanya tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan. Jadi berbagai zat yang tadi masih digunakan akan diserap lagi oleh tubuh sehingga diserap lagi oleh tubuh di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Jadi dihasilkan urin sekunder. Jadi pertama tadi urin primer, sekarang kedua ini urin sekunder di tubulus proksimal. Lalu ketiga adalah proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengeluaran zat. Jadi urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal, ke pembuluh kapiler darah untuk melepaskan berbagai zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh, karena yang pertama tadi masih berguna, diproses lagi kedua, jadi ketiga ini yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Dan ini termasuk urin sesungguhnya atau bisa dikatakan urin augmentasi lah. Urin sesungguhnya yang disimpan di dalam kandung kemih. Kedua ada ureter. Nah, ureter ini terdiri dari dua pipa yang masing-masing ini bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada lapisannya dinding ureter ini terdiri dari satu, lapisan luar. Lapisan luar ini terdiri dari jaringan ikat atau fibrosa. Lalu dua ada lapisan tengah atau otot polos.
Jadi ada lapisan dinding ureter. Ini terjadi apa? Terjadi pergerakan peristaltik selama 5 menit sekali. Ini mendorong urin untuk melalui ureter. Jadi di dalam lapisan dinding ureter itu ada gerakan peristaltik untuk mendorong urinnya. Fisiologi ureter ini itu menyalurkan urin secara umum ya, menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Oke, lanjut ketiga. Kandung kemih. Kandung kemih itu berbentuk seperti buah pir, buah pir ya, buah pir, atau juga seperti kendi, terdiri dari fundus, terletak di dalam panggul di belakang simpisis pubis. Nah, dindingnya ini terdiri dari lapisan serosa, otot mukosa, dan memiliki 3 muara disebut trigon, dan terdapat 2 sphincter internal dan eksternal. Lalu fisiologi pada fisika urinaria atau kandung kemih. 1. Tempat menampungnya urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi urin umumnya itu kan tempat untuk menampung fisika urinaria itu tempat untuk menampung urin secara umumnya ya. Lalu keempat, uretra. Uretra itu mempunyai saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Jadi pertama dari ginjal, lalu ke ureter, lalu ke kandung kemih, setelah itu uretra. Jadi salurannya dari kandung kemih berpangkal dan dilapisi membran mukosa. Jadi fungsinya untuk menyalurkan air kemih yang keluar dalam anatominya tadi. Lah, uretra ini saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar atau sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria ini biasanya berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai aturan pengeluaran air mani. Jadi panjangnya uretra pada pria itu sekitar 15 sampai 20 cm, pada perempuan 3 sampai 4 cm. Jadi fisiologinya ini mengeluarkan urin dari fisika urinaria ke luar tubuh. Baik, tadi mengenai tentang anatomi fisiologi sistem perkemian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.